Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul, NPM 18660070. Saya akan melanjutkan materi saya yang kedua, tugas dari eksplorasi dan evaluasi panas bumi. Yang pertama, tujuan utama eksplorasi panas bumi adalah untuk mengidentifikasikan reservoir yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan untuk ekstraksi energi. Strategi eksplorasi dapat disusun setelah mengetahui apakah sistem panas bumi tersebut terkait dalam sistem vulkanisme atau magmatis atau amagmatis. Untuk menemukan fenomena panas bumi, lingkungan geologi yang sesuai sebagai besar terbatas pada daerah di dekat batas aktif lempeng tektonik. Intinya harus ada sumber panas. Tujuan utama eksplorasi panas bumi. 1. Studi geologi. Studi geologi selalu dimulai dengan tahap pemetaan awal lokasi yang diinginkan untuk melihat prospeknya, meliputi pemetaan awal, preliminary mapping untuk unit litologi, struktur geologi, dan manifestasi termal permukaan apakah berhubungan dengan struktur amagmatis atau vulkanisme magmatik. Pemetaan geologi mencakup 1. Pemetaan unit geologi, 2. Analisis petrologi, 3. Pemetaan struktur. Dalam kasus vulkanis, setting pusat erupsi, kaldera, rekahan unit batuan, institusi dipetakan dan dilakukan penarikan umur radiometri untuk memahami evolusi vulkanologi dan stratigrafinya. 2. Studi geokimia bertujuan untuk memahami karakter fluida termal, menetapkan asalnya, arah aliran, mengevaluasi skenario pencampurannya, memperkirakan suhu reservoir, kesetimbangan, dan menentukan kesesuaian fluida untuk pemanfaatannya. 3. Studi geofisika. Metode geofisika dalam eksplorasi panas bumi bertujuan untuk menentukan geometri, bentuk ukuran, kedalaman, sumber panas, reservoir, batuan penutup. Selain itu, metode ini bertujuan untuk pencitraan struktur yang berperan besar dalam sistem panas bumi. Jalur fluida, stress field, dan penggambaran luas area sumber daya panas bumi. Metode geofisika dan penggambaran luas area. Energi panas bumi merupakan sumber energi yang memberikan banyak manfaat dan kelebihan lain, terutama dalam aspek lingkungan dan aspek ekonomi, dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Pada awalnya, energi panas bumi hanya digunakan sebagai sumber air panas untuk pengobatan, terutama yang banyak mengandung garam dan belerang, sedangkan pemanfaatannya sebagai pembangkit tenaga listrik baru dimulai di Italia pada tahun 1904. Sejak itu, energi panas bumi mulai dipikirkan secara komersial untuk pembangkit tenaga listrik. Selain pemanfaatan langsung yang bersifat non listrik seperti
penghangat ruangan, pengeringan hasil pertanian, peternakan, dan lainnya. Lanjut, pemanfaatan fluida panas bumi. Pemanfaatan energi panas bumi sangat dipengaruhi oleh besarnya temperatur panas yang diperoleh. Selain temperatur, beberapa faktor berikut menjadi pertimbangan dalam pengembangan lapangan untuk pemanfaatan energi panas bumi. Eksplorasi dan pengembangan lapangan. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan panas bumi yang dilakukan dalam usaha mencari sumber daya panas bumi, membuktikan adanya sumber daya serta memproduksikan dan memanfaatkan fluidanya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Eksplorasi pendahuluan atau reconnaissance survey. 2. Eksplorasi lanjut atau rinci. 3. Pemboran eksplorasi. 4. Studi kelayakan. 5. Perencanaan. 6. Pengembangan dan pembangunan produksi. 8. Perluasan. Eksplorasi dan pengembangan lapangan di Indonesia. Asal minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi berasal dari organisme dalam kurung fosil, dari plankton maupun tumbuhan yang mengalami proses pemantangan sebagai akibat dari pengembangan sebagai akibat dari pemetaan. Analisis risiko. Pengubaran lubang bor untuk penyelidikan panas bumi relatif cepat dan berumur pendek, namun memiliki ruang yang sempit dan terbatas. Oleh karena itu, peralatan penguburan yang ringkas dan bergerak sangat ideal. Lokasi pasti dari pipa yang ada, air, gas, kabel, dan hambatan lain di properti harus dibersihkan. Kami sangat menyarankan untuk menyimpan rincian kemajuan penguburan dan merekam data penguburan yang sesuai dan mendokumentasikan data tersebut. Pengisian ulang dan grouting. Probe panas bumi merupakan komponen penting untuk operasi yang efisien dan bermakna secara ekologis. Untuk ketahanan probe dan untuk mematuhi peraturan perlindungan air tanah, isi ulang probe dengan tanah di sekitarnya. Dampak lingkungan. Aspek lingkungan dari penggunaan energi panas bumi. Tanaman dicat hijau untuk berbaur sebanyak mungkin dengan alam sekitarnya karena merupakan fasilitas biner berpendingin udara. Tidak ada gumpalan uap kecil yang ditunjukkan di ujung panas kuning adalah fumarole Casa Diablo, karena cairan ditarik dari reservoir pada kedalaman. Ada potensi untuk tanah di atasnya untuk meredah. Salah satu khusus subsidensi terbaik yang terdokumentasi di lapangan panas bumi adalah di Waireke, Selandia Baru. Manfaat lingkungan dari pengembangan sumber daya panas bumi cukup besar dan termasuk emisi gas yang sangat berkurang dibandingkan dengan
fasilitas listrik yang berbahan bakar batu bara dan gas alam. Ketika keuntungan lingkungan ini digabungkan dengan ketersediaan umum 24 jam energi panas bumi dan faktor kapasitas tinggi. Meskipun demikian, sumber daya panas bumi harus dikembangkan secara bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan mempertahankan sumber daya itu sendiri untuk menggunakan jangka panjang. Masalah potensi berpusat pada penurunan tanah yang diinduksi dan pengurangan atau hilangnya manifestasi permukaan hidrotermal yang indah. Penurunan tanah dapat dikelola melalui program yang dilancarkan dengan baik untuk menginjeksi kembali cairan panas bumi bekas. Hasil studi INSAR yang mengukur perubahan halus pada elevasi tanah dapat digunakan untuk mengidentifikasi area penurunan atau tumescensi dan dengan demikian menemukan penempatan sumber injeksi. Mungkin itu saja materi yang saya bacakan. Terima kasih. Adapun kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.